Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kelas bisa dibimbing doa. Kelas selanjutnya Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Nah, gimana nih? Udah pada siap belajar belum? Siap. Baik anak-anak, perhatikan gambar yang akan ditampilkan. Nah, di sini ada gambar apa? Perahu. Nah, menurut kalian kira-kira ketika perahunya itu ada di atas air, perahunya akan tenggelam atau mengapung? Berdasarkan gambar ini, kenapa kira-kira perahunya bisa mengapung di atas air? Karena terbuat dari apa bahan perahunya? Kayu. Ya, karena terbuat dari kayu. Nah, ternyata anak-anak ada fakta unik loh di sini. Nah, ternyata ada kayu yang bisa tenggelam seperti gambar nomor 1. Ada juga kayu yang bisa mengapung nih seperti gambar nomor 2. Sehingga pembelajaran kita hari ini adalah materi kerapatan zat agar kita mengetahui nih alasan kenapa ada kayu yang tenggelam, ada kayu yang mengapung. Nah, sehingga pembelajaran kita pada hari ini tujuannya yaitu kita mau mencari tahu nih mengapa ada benda yang bisa melayang, mengapung, dan tenggelam di dalam air melalui simulasi PET. Nah, karena kita mau melakukan simulasi PET, maka nanti Ibu akan nilai kalian berdasarkan aktivitas kalian dalam menjawab pertanyaan dari Ibu dan kekompakan kalian dalam melakukan simulasi PET-nya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oh, bisa? Ini Ibu ada bahan bacaan ya berupa e-book, bisa kalian scan, bisa dikeluarkan HP-nya semuanya. Lalu bisa dibaca e-booknya sebentar Ibu mau menyiapkan LKPD untuk kalian. Ini satu anak mendapatkan satu LKPD. Sedangkan kalian bisa membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5 anak. Kemudian tentukan juga ketua kelompoknya. Silakan bisa ditunjukkan kelompoknya. Oke, kali ini kita mau berdiskusi nih tentang posisi benda di dalam zat cair. Nah, bendanya itu ada 3. Ada styrofoam, ada benda es, dan ada bib atau batu bata. Jadi setiap kelompok nanti mendapatkan topik diskusi dan percobaan yang beda-beda. Kelompok 1 nanti topik percobaannya pada benda styrofoam ya. Baik, Bu. Untuk kelompok 2 mana kelompok 2? Oke, nanti untuk kelompok 2 topik diskusinya pada benda es, dan untuk kelompok 3 ya pada benda bib atau batu bata. Nah, oke. Sebelum itu perhatikan Ibu di depan. Di sini Ibu mau menampilkan sebuah video. Bisa disimak ya videonya. Baik, Bu. Katakanlah, pada suatu hari di sebuah danau yang dangkal, seekor bebek sedang berenang mencari makanan. Bebek menerapkan kalanya ke dalam danau untuk mencari cacing. Di dalam danau, bebek melihat banyak batuan yang berada di bawah air. Nah, sekarang kalian bisa buka LKPD halaman 4. Di situ bisa kalian tuliskan minimal 2 pertanyaan. Kalian bisa diskusi dengan teman kelompoknya. Ibu beri waktu selama 1 menit. Dan anak-anak, waktunya sudah habis ya. Nah, jadi kali ini kita mau melakukan percobaannya nih. Nah, jadi nanti setiap kelompok akan menggunakan 1 laptop aja untuk melakukan simulasi PET-nya. Nah, untuk link PET-nya sudah Ibu share ke grup WhatsApp kalian. Lalu untuk langkah-langkah percobaannya bisa kalian lihat di LKPD halaman 5 sampai 6. Nah, di situ bisa kalian ikuti dengan urut mulai dari nomor 1 sampai terakhir. Nah, kemudian nanti untuk hasil percobaannya bisa kalian tulis di LKPD halaman 7 sesuai dengan topik yang kelompok kalian dapatkan. Setelah itu, setiap perwakilan kelompok nih akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya. Nah, nanti kelompok yang paling bagus presentasinya akan mendapatkan hadiah dari Ibu ya. Nah, percobaannya Ibu beri waktu selama 35 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, cara menggambarnya di titik ini, panah ke bawah ini. Iya, topik nomor berapa tadi? SPS, oke, SPS. Nah, terus bisa dilihat matanya berapa masa jenisnya gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, nanti bisa dilanjut ya untuk mengisi anak senjatanya. Sekarang kelompok 2, pakai ini yang ini bahannya apa tadi topiknya? Styrofoam. Oke, jadi bisa ya? Bisa Bu. Oke, bisa dipahami Mbak Mel tadi kan? Silakan perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi hasil percobaan. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. Jadi berdasarkan percobaan kelompok 2 didapatkan bahwa massa jenis ais hampir sama dengan massa jenis zat air, sehingga ais akan melayang jika berada di dalam air. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Vivi. Kenapa es dapat terapung di air padahal es berasal dari air yang sama? Langsung dijawab tadi ya, saya izin menjawab ya. Karena saat air membeku menjadi es, volume bertambah. Massa jenis es menjadi hampir sama dengan massa jenis air. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab kalian, semua kelompok sudah mengarah pada konsep yang benar nih. Jadi kita tahu ya bahwa yang menentukan posisi benda di dalam zat cair adalah perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis
karena ringan atau bukan karena ukuran suatu benda. Nah, sesuai janji ibu yang awal tadi, kelompok yang presentasinya paling bagus mendapatkan hadiah, maka kelompok yang paling bagus presentasinya adalah kelompok 2. Perhatikan gambarnya di PPT. Di sini ada gambar batu bata sama air beserta susunan partikelnya. Nah, susunan partikel itu berkaitan dengan perapatan zat. Coba di sini ada yang bisa mendefinisikan apa itu perapatan zat? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Dia. Jadi kerapatan zat adalah susunan partikel suatu benda, Bu. Oke, hampir benar nih jawaban dari Mbak Dea. Perlu ditambahkan lagi. Siapa yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, Mbak Cita. Jadi itu kerapatan zat itu adalah perbandingan antara massa dan volume benda, Bu. Oke, jadi betul ya. Itu tanggal untuk Mbak Cita. Oke, jadi kerapatan zat di sini menunjukkan seberapa rapat sih partikel-partikel yang menyusun satu benda. Nah, kerapatan zat secara ilmiah itu merupakan perbandingan antara massa benda dan volume benda. Nah, siapa yang bisa? Oh, kenapa tidur? Loh, abis kenapa kok ngantuk? Oke, jadi ini pelajaran ya untuk Mbak JJ dan untuk teman-teman yang anak-anak ibu yang lain juga. Bahasanya kalau ada tugas nih langsung dikerjakan. Ditunda-tunda sehingga akan mengganggu aktivitas di esok harinya gitu. Tadi mendengarin nggak ibu menjelaskan apa? Bukan. Ya udah kali ini memaafkan ya. Sekarang lain kali jangan diulang lagi saat jam pembelajaran, tidak boleh tidur gitu. Sekarang bisa cuci muka ya di kamar mandi. Ya, lalu nanti tempat duduknya bisa ditukar sama Mbak Ella di depan, oke? Baik anak-anak, dilanjut ya. Nah, untuk menentukan massa jenis zat, sini kita harus mengetahui dulu massa jenis bendanya itu berapa. Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus rho sama dengan massa dibagi volume. Coba Mbak Ella gimana tadi rumus massa jenis? Tidak tahu, Ibu. Oke, lain kali didengarkan ya kalau ibu menjelaskan. Anak-anak ibu yang lain juga didengarkan. Dan belakang juga didengarkan ya. Iya, Bu. Ya, saat ibu menjelaskan. Oke, coba Mbak Nela gimana? Nah, jadi rumusnya itu massa dibagi volume, Ibu. Oke, betul sekali Mbak Nela. Terima kasih ya. Jawabannya bagus banget. Ya, silakan. Segitu kan ya sama Mbak Nela. Kita perhatikan kembali rumus massa jenis di sini. Nah, ibu mau tanya nih. Bagaimana perubahan nilai massa jenis jika massanya itu bertambah dan volumenya tetap? Oke, jika masih bingung, coba perhatikan di bagian atas ini. Nah, nilai massa itu bertambah, jadi semakin meningkat. Kemudian untuk nilai volumenya atau di penyebutnya ini itu tetap gitu. Lalu gimana perubahan dari nilai pecahannya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Denis. Massa jenisnya akan semakin besar. Oke, betul sekali Mbak Denis. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan kesimpulan di LKPD halaman 8. Baik, Bu. Kita udah selesai nih. Untuk diskusi selanjutnya kita akan membahas terkait massa jenis air, massa jenis pada beberapa zat cair yang mau dipelajari karena kita mau melakukan percobaan secara langsung. Untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi nih, maka Ibu punya kuis. Siapa yang bisa menuliskan kuis ini di depan? Saya Bu. Jawabannya apa nih? A atau B atau C? Jawabannya C. C ya. Kita lihat nih jawaban dari Mbak Amel C. Apakah benar C? Kita lihat bersama-sama. Please. Ini hadiah dari Ibu untuk Mbak Amel. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Mbak Puji. Jadi ketika posisi benda itu ada di zat cair seperti mengapung, melayang, dan juga tenggelam itu ditentukan oleh perbandingan nih antara massa jenis benda dengan massa jenis zat cair. Kemudian jika benda itu terapung maka massa jenisnya itu akan lebih kecil daripada massa jenis air. Kalau misalnya benda melayang maka massa jenisnya benda itu sama dengan massa jenis air. Kemudian kalau benda itu tenggelam maka massa benda itu lebih besar daripada massa jenis airnya. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Mbak Puji. Beri tepuk tangan untuk Mbak Puji. Sekarang bisa dituliskan tuh perasaan kalian di LKPD halaman 9. Lalu kalau udah bisa dikumpulkan. Karena Ibu mengucapkan terima kasih ya atas antusias kalian. Waktunya emang keren banget. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian lagi nih, kita punya PR. Ibu punya PR untuk kalian kerjakan di rumah. Lalu dikumpulkan minggu depan ya saat pembelajaran Ibu lagi. Baik, Ibu. Nah, di sini ada nama, nomor absen dan kelas. Kalian bisa menuliskan identitas kalian secara lengkap ya. Baik, Bu. Nah, ini merupakan soal pilihan ganda dan esai. Bisa kalian isi lengkap, semuanya tidak boleh kosong. Paham? Ya, bisa dipimpin doa ya. Baik, Ibu. Oke. Baik. Jangan lupa dikerjakan ya PR-nya.